Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan mengupdate informasi terbaru terkait kabar bahagia untuk peserta tahap ketiga P3K Guru. Yang mana berita ini kami rangkum melalui rapat Kemendikbud kemarin dengan Komisi 10 DPR RI, yang mana kami menyimpulkan sebenarnya ada 4 kemudahan untuk guru honorer tahap ketiga P3K 2022 dari Kemendikbud. Jadi ini berpotensi buat guru P1, P2 dan P3 lolos passing grade untuk mengamankan formasi di tahun 2022 nantinya. Oke, baik, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan ketika channel ini sudah menambah 100.000 subscriber, kami akan berbagi giveaway untuk rekan-rekan sekalian. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung ke informasinya. Jadi ini adalah lini masa Bapak Ibu ya, lini masa P3K Guru tahun 2021 dan rencana tahun 2022. Nah, untuk tahun 2021 kan sudah tahap 1 selesai, tahap 2 juga sudah selesai. Sedangkan ini yang berwarna putih tahap ketiga belum dilaksanakan sama sekali. Dan untuk tahap ketiga nantinya itu akan menyeberang ke formasi tahun 2023 nantinya. Formasi tahun 2022 nantinya. Nah, di tahap ketiga ada keistimewaannya Bapak Ibu, yaitu ada tahap optimalisasi formasi untuk rekan-rekan guru yang lolos passing grade untuk memenuhi formasi yang masih kosong. Nah, untuk tahun 2022 nantinya itu ada tahap 1, tahap 2 dan tentunya juga tahap ketiga. Jadi intinya untuk tahap ketiga dan optimalisasi ini akan digabungkan dengan formasi tahun 2022 sehingga kuota formasi jauh lebih besar. Ini tentunya menjadi kabar gembira untuk guru-guru sekalian ya. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu ya, bahwasanya diperlukan aturan yang disempurnakan serta penggabungan sisa formasi tahap ketiga tahun 2021 dengan formasi baru tahun 2022 guna mempertimbangkan hal berikut. Jadi di sini ada 4 kemudahannya Bapak Ibu ya, yang harus teman-teman pahami. Untuk sisa formasi tahap ketiga tahun 2021 dengan formasi baru tahun 2022 ini ada 4 kegunaan yang harus teman-teman pahami. Kemudahan untuk guru honorer. Kemudahan yang pertama itu Bapak Ibu ya adalah, ini langsung dari Kemendikbud ya. Kemudahan yang pertama adalah mengakomodir guru yang telah lulus passing grade. Nah, ini yang sangat dinanti-nantikan oleh guru yang berstatus P1, P2 dan P3 lolos passing grade tahap 1 2 tetapi tidak mendapatkan formasi. Nantinya di formasi tahun 2022 di P3K 2022 itu berdasarkan rencana mekanisme dari Kemenpan RB itu akan mengakomodir guru yang telah lulus passing grade. Nantinya diusahakan untuk mendapatkan formasi tanpa harus melalui tes lagi. Mudah-mudahan saja betul-betul direalisasikan dan kita sisa menunggu juknis terbaru atau Permenpan RB terbaru yang mengakomodir guru yang telah lulus passing grade seperti itu ya. Dan hal ini masih sementara diperjuangkan oleh Kemendikbud, berarti belum final Bapak Ibu ya. Ini masih sementara diperjuangkan oleh Kemdikbudristek seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke kemudahan yang kedua. Kemudahan yang kedua Bapak Ibu ya, di sini Bapak Ibu bisa cek sendiri. Kemudahan yang kedua untuk guru honorer adalah memperbesar kuota formasi. Dengan memperbesar kuota formasi itu tentunya menjadi hal yang memudahkan guru honorer mendapatkan formasi nantinya di tahun 2022, terutama bagi guru-guru yang mengabdi di sekolah induk seperti itu. Nah, dengan memperbesar kuota formasi maka secara otomatis itu membuka keran peluang bagi rekan-rekan guru untuk lolos menjadi ASN. Di sini jika Pemda mengajukan formasi secara maksimal, maka akan tersedia 970.410 formasi ditambah gabungan sisa formasi tahun 2021 sebesar 212.392 dan formasi 2022 sebesar 758.018 seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nantinya hampir 1 juta Bapak Ibu ya, hampir 1 juta formasi jika
sisa formasi 2021 sebesar 212 digabungkan dengan formasi 2022 sebesar 758.000. Jadi secara otomatis dengan kuota yang sangat besar ini memudahkan bagi rekan-rekan guru untuk mendapatkan formasi, baik yang sudah lolos passing grade maupun yang belum lolos passing grade. Dan ini tentunya menjadi kemudahan yang diberikan Kemendikbud kepada guru honorer. Oke. Kemudian kemudahan berikutnya Bapak Ibu ya. Kemudahan berikutnya adalah mencegah terjadinya pergeseran antar guru di sekolah induk yang lebih banyak lagi. Nah, ini sejalan dengan kemudahan yang sebelumnya, bahwasanya dengan adanya kuota formasi yang besar, maka itu bisa mencegah terjadinya pergeseran antar guru di sekolah induk. Kenapa? Alasannya apa atau solusinya apa? Misalkan di sekolah A guru honorernya 3, di sekolah B guru honorernya 2. Formasi untuk di sekolah A itu 3, sedangkan formasi di sekolah B itu 2. Berarti secara otomatis tidak ada lagi guru honorer yang akan mencari formasi di sekolah lain, karena masing-masing di sekolah induknya itu sudah ada formasi. Jadi dengan kuota formasi yang besar, maka itu memudahkan bagi Bapak Ibu untuk melamar formasi di sekolah masing-masing. Maka mencegah terjadinya pergeseran antar guru di sekolah induk yang lebih banyak lagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Kemudahan berikutnya yang terakhir, kemudahan yang keempat adalah mempercepat penuntasan pemenuhan 1 juta guru ASN P3K. Ini adalah rencana atau cita-cita dari Kemendikbud bagaimana menuntaskan pemenuhan 1 juta guru ASN P3K. Oleh karena itu dengan tambahan kuota formasi yang hampir 1 juta, diharapkan Bapak Ibu ya, diharapkan mempercepat penuntasan 1 juta guru ASN P3K. Nah, di sini dibuktikan dengan rencana mekanisme dari Kemenpan RB Bapak Ibu ya. Nah, ini tahapan lini masanya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa cek 3 janji Nadiem Makarim sekaligus menjadi bukti keberpihakan Kemendikbudristek kepada guru honorer. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cek sendiri. Yang pertama itu berjuang di Panselnas agar guru-guru yang lulus passing grade seleksi P3K itu tetapi tidak punya formasi itu tidak dites lagi. Ini yang kami katakan tadi Bapak Ibu ya. Perjuangan Kemendikbud agar guru honorer yang lolos passing grade itu tidak dites lagi. Semoga saja direalisasikan. Kemudian yang kedua adalah seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua di sini kita bisa cek memaksimalkan afirmasi bagi guru di sekolah induk ya. Jadi memaksimalkan afirmasi bagi guru di sekolah induk sehingga mendapatkan kesempatan terbesar ini agar guru honorer negeri banyak yang terakomodasi. Kemudian yang ketiga seperti ini. Hampir 300.000 guru honorer dan guru swasta kesejahteraannya terjamin karena mereka sudah menjadi P3K. Wow, luar biasa. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.